Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya kita rasakan dan tidak pernah meninggalkan kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Salawat dan salam, marilah tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat cerita Lam EJP, celoteh ringan tentang Islam, Endang Jayaputra. Kita berjumpa kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sobat-sobat yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membuka channel YouTube saya, kemudian menontonnya dan memberikan subscribernya. Karena subscriber itu sangat membantu untuk pengembangan channel tingkat YouTube baterai saya. 61%. Sobat semua, kali ini saya ingin berceloteh tentang ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berbunyi, Iqra, bacalah. Ini perintah awal kepada Rasulullah. Padahal kita tahu Rasulullah adalah orang yang ummi, yaitu orang yang tidak pandai membaca maupun menulis. Tetapi kenapa justru perintah awal yang didapatnya adalah perintah Iqra, perintah membaca. Dan kita harus yakin sebagai muslim yang beriman bahwa apa yang disampaikan Allah, apapun itu, punya hikmah, punya manfaat yang besar bagi kita. Begitupun dengan perintah membaca. Karena dengan membaca kita tahu segalanya. Kita tahu apapun. Dengan membaca kita menjadi cerdas. Kita banyak pengetahuan. Dan tentu saja perintah membaca itu harus kita awali dengan membaca Al-Quran. Karena perintah membaca itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada Al-Quran, tetapi dilanjutkan dengan buku-buku bermanfaat yang lain. Dan ternyata juga perintah membaca itu tidak hanya untuk membaca teks-teks yang tertulis. Ternyata juga perintah membaca itu lebih luas lagi, yaitu membaca lingkungan, membaca alam sekitar. Dengan membaca lapisan kulit bumi, maka kita tahu bahwa lapisan bumi ini bermacam-macam. Dan kita menjadi tahu bahwa di bawah lapisan-lapisan bumi itu ada minyak bumi. Ini salah satu dari makna membaca, dari tujuan membaca, dari hikmah manfaat membaca. Jadi kalau kita sebagai orang beriman mengamalkan, mempraktekkan perintah membaca ini, maka tidak ada satupun dari umat Islam ini menjadi orang yang bodoh.
Tanda orang Islam, dia cerdas, dia pintar, sesuai dengan perintah membaca. Dan kita tahu, di masyarakat maju, masyarakat yang teknologinya berkembang, ilmunya berkembang, kegemarannya membaca begitu sangat meningkat. Dan sebenarnya kemajuan Islam itu lebih dulu dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Ketika di abad ke-12 yang dikenal dengan The Dark Age, yaitu zaman kegelapan di Eropa. Tetapi justru di dunia Islam mengalami kemajuan. Pada saat yang sama, di dunia Islam, orang sudah menulis buku, mempelajari buku, membaca buku. Akan tetapi, di negara Eropa, pada masa yang sama, seorang raja, seorang pangeran, baru belajar bagaimana menuliskan namanya sendiri. Itulah perbandingan yang sangat jauh. Akan tetapi, sekarang dunia Islam ketinggalan dalam berbagai segi. Mungkin karena umat Islam sudah enggan untuk membaca baik teks yang tertulis maupun alam lingkungan sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.